bisa bantu banyak, tapi saya cukup bilang sabar ya. Kalau dari saya sih, saya yakin gak ada orang yang mau menikah 2 kali. Tapi garis tangan orang kan beda-beda ya. Itu saya sih nggak tahu. Mungkin ada jalurnya yang diberikan Allah. Nih, Tapi saya kecewa aja sebenarnya. iya. Kecewa mempunyai kehidupan seperti ini, harus menerima ibu tiri dengan perilaku yang tidak benar, kasar dari mulai kecil hingga sampai sekarang. Maaf, sekarang Mas usianya berapa? 23. Saya 23. mau nanya sebentar deh. Di usia 23 ini kenapa nggak fokus untuk membangun hidup Mas Andi sendiri? Kenapa masih terpenjara sama rasa benci ke ibu tiri sehingga lupa untuk membangun hidup sendiri? Sudah mencoba Mas, Tapi berat, nggak tahu kenapa. Kadang saya bertemu istri teman, dia mempunyai anak tiri. Saya kadang pernah mukulin dia. Harusnya Mas ngerasa senasib dong ya, sama-sama anak tiri, tapi kenapa dipukulin gitu? Suaminya saya pukulin. Oh, suaminya. Jadi saya ceritain kisah saya. Tiba-tiba aja gitu emosi langsung Mas pukulin. Sampai sekarang dia udah nggak mau berteman sama saya. Hanya karena itu. Jadi ya iyalah. ya emosi yang membludak dan tidak terkendali ya. Iya, betul. Tapi sekarang masih suka ketemu dengan ibu tirinya? Masih. Terkadang kalau kangen rumah, tinggal masuk, udah keluar. Jadi kalau dia ngoceh-ngoceh, tinggal keluar aja. Pernah sampai waktu hari itu dia ngambil koper, buang. Dia bilang gini, pergi kau jauh-jauh, jangan nampak di hadapan mukaku. Oh gitu pergi? Saya langsung pergi. Terakhirnya, ya itulah, kembali lagi tidur di kuburan tadi. Akhirnya ada teman nawarin kerjaan, jual koran, keliling, pinjam sepeda teman, jualin, lampu merah. Apa aja dijual kayak. Nggak sampai sekarang. Tapi rasa dendam itu masih ada sama ibu tiri. Pastilah, pasti ada Bang. Aduh. Ibu tiri itu nggak menyayangi anaknya seperti anaknya gitu loh. Walaupun suaminya itu udah mempunyai anak, dia nggak menyayangin anak yang punya suami ini. Nggak dilakukan seperti perilaku anaknya sendiri. Oke. Ingat aja ya Mas, siapa? Andi. Ya Bang ya, roda selalu berputar. Ini Andi lagi di bawah, nanti naik ke atas nih. Sabar aja ya. Amin. Iya, kalau misalnya kamu pikir semua ibu tiri itu sama, ya atau enggak sampai ketemu orang yang teman sendiri dipukulin, itu berarti kan apa ya, ada trauma yang akhirnya ngelihat kalau ada laki-laki menikah lagi itu salah. Itu tiap saya ketemu teman seperti itu emang benar, saya tegur, kadang dia nggak terima saya pukul. Ya kan, bukannya kita emang harus saling menghargai hidup masing-masing. Ya, saya paham, sebenarnya paham Tapi- tentang hal kayak gitu. Emosi ini yang nggak bisa di, Oke. karena udah terlanjur sakit. Kan iya sih terlanjur sakit, tapi kalau misalnya Anda punya kekuatan, kenapa nggak kekuatannya digunakan untuk melawan rasa marahnya? Itu dia. Kalau Anda kuat, lawan rasa keselnya. Saya udah coba, nggak sampai stres sendiri. Stres sendiri pengaruh obat tadi, jadi Oh, nggak tahu lagi lah gimana. Iya, iya.
Boleh saya lepas gak tuh burung? Ke alam bebas. Mau dilepas? Disita untuk dilepas. Disita untuk dilepas. Akan membuat dia jauh lebih tenang gak, Roy? Pasti akan jauh lebih tenang. Ngobrolnya ngobrol beneran ya. Jangan ngobrol sama burung. Bener-bener ngobrol sama orang. Tapi kalau ngobrol sama orang tiba-tiba dia kesel terus Membahayakan, ya. ngegebukin kan Iya. bahaya. Tapi Kasihan kalau ini sih. dilepas dia akan bisa punya emosi, temperamen yang lebih terkendali gitu. Pastinya sih kan dengan melepas kita kayak Lebih lega. lebih lega. Nggak ada beban. Iya. Seperti itu. Ini luka batin yang kayak gini sih ya, yang bisa justru jadi orang yang bahaya ya. Ya pasti karena saya lihat siksaannya banyak gitu. Mas Andi, saya pengen banget kamu harus tahu kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Itu aja sih. Balasnya dengan cinta kasih. Jadi harus berbaik-baik di depan ibu tiri untuk mengasihi dia. Begitu caranya? Enggak ke ibu tiri juga, ke orang lain yang kamu temui. Dengan menurunkan tone nada suara juga udah termasuk attitude dan etika yang baik. Mulutnya ini ya kan berbuat baik. Ke siapa lagi aku berteman? Saya cuma itu punya teman tuh dia. Teman ngobrol. Ya Mas Andi, saya dengar kok. Jika Andi masih benci, sama aja Andi juga benci diri sendiri. Itu sih. Saya ngomong berapa panjang pun tampaknya agak susah dicerna ya. Saya ngerti kok. Dan sekarang Andi maunya gimana nih? Sebenarnya sih saya pengen berubah total. Udah. Seperti Mas ngomong, untuk berbuat baik, jaga sikap. Pengen saya mencoba, tapi gimana untuk mencobanya gitu. Bisa. Saya tuh orangnya udah terbawa arus dengan hal. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa, Mas. Iya. Bisa, tenang aja, pasti bisa. Yang nolong diri Mas itu ya diri Mas sendiri. Tuh. Sampai ada quote harus yang ini adalah musuh kita, adalah pikiran kita sendiri. Iya. Itu aku sering baca quotes itu, mindset. Sebentar, mungkin biar kamu lebih jelas. Ini apa yang kamu gambar? Ada hubungannya nggak dengan Andi? Saya ngeliat karena temperamen yang sangat tinggi, jadinya dia ditempelin sama kuntilanak kayak mukanya merah. Saya curiga dengan cara kematian dia terbakar di dalam satu gedung kuntilanak ini. Jadinya itu gosong semuanya. Gosong semuanya terbakar dan nempel di dia. Betul. Saat frekuensinya sama. Saat frekuensinya sama. Gitu. Jadi- Saya yakin nggak mau loh. Ya. Apa tuh? Ketempelan. Saya yakin nggak mau tuh itu mengaruhi pikiran dan sikap Anda. Jadi jangan lupa gunakan kekuatannya untuk bisa mengendalikan emosi dan temperamennya supaya bisa fokus kepada kehidupannya. Masalah ibu tiri ya berdoa aja lah, mudah-mudahan dimaafkan dan mudah-mudahan terbuka hatinya. Pasti siapapun akan bangga kalau melihat anaknya Anda menjadi seseorang yang sukses. Sebenarnya satu kerinduan untuk bisa berubah. Ingin ketemu sama ibu kandung. Jangan pernah berhenti berusaha kalau gitu, Mas. Ibu kandung. Saya nggak tahu. Bukannya masih ada. Saya sebenarnya masih ada ibu kandung, tapi nggak tahu di mana dia sekarang berada. Baik. Pas kepergian ayah, nggak sempat dia menceritainya.
Dan aku tanya sama keluarga Om, nggak tahu kenapa dirahasiain. Itu saja sih sebenarnya. Jadi amarah itu hanya bisa tersembuhkan bertemu sama ibu kandung sendiri. Iya sih. Baik, Mas Andi. Kami hanya berharap nanti Anda bisa bertemu suatu saat dengan ibu kandung Anda. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memang mempertemukan, masih ada umur untuk bisa bertemu. Dan tentunya saat bertemu, benar-benar kondisinya sudah jauh lebih baik. Nggak berteman dengan makhluk gaib atau burung gagak, nggak ngobrol sama burung itu. Dan sudah berhenti dengan obat-obatan terlarang. Dan pasti saat itu ada, bayangkan rasa bahagia yang dirasakan oleh ibu kandung Anda. Mudah-mudahan suatu saat akan bertemu. Sekarang saatnya untuk berubah. Siapa tahu memang itu jalannya. Anda berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Tuhan yang akan mempertemukan. Saya akan mencoba seperti alur air mengalir. Ya, jangan lupa seperti air mengalir tapi kendalinya tetap ada di tangan sendiri. Saya akan mencoba, Mas. Ada hal terakhir yang mau disampaikan, Roy? Enggak, sudah cukup dari saya. Kamu ada yang mau disampaikan, Dev? Udah cukup. Baik, Mas Andi. Terima kasih. Kami harap yang terbaik buat Anda. Silakan dibawa burungnya dan Anda boleh meninggalkan studio. Oke, terima kasih. Ya. Memelihara kebencian sama saja memupuk kehancuran dalam hidup. Pemirsa, dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Ina dan Andi. Ina adalah seorang ibu yang sebenarnya niatnya baik untuk meningkatkan ekonomi keluarganya, berusaha, tapi sayangnya menggunakan penglaris dalam usahanya itu. Dan ternyata ada tumbal yang harus dibayar, yaitu anaknya sendiri yang berusia 10 tahun meninggal dunia. Lalu kemudian Andi datang ke sini tadi membawa seekor burung gagak yang dia bilang adalah sebagai temannya, tempat curhatnya, dan dia bilang tidak ada orang yang bisa mendengarnya termasuk keluarga sendiri, yaitu ibu sambungnya atau ibu tirinya, karena memang ayahnya sudah meninggal dunia. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ina dan Andi. Ya, Ina sosok ibu yang sangat menyedihkan. Air matanya terus mengalir gitu loh. Iya. Kalau Andi, saya agak takut dengan karakter ya. Emosinya ya, nggak stabil ya. Emosinya nggak stabil. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang hilang. Tiba-tiba langsung boom gitu. Tapi masih bisa ke depannya akan lebih baik, Andi. Bisa, asalkan dia ngelepas drugsnya, terus kemudian Mas Andinya melakukan banyak kebaikan, pasti akan ada jalan deh dari yang di atas sana. Kayaknya dia perlu ke psikolog atau psikiater gitu ya. Psikiater atau psikolog. Psikiater atau psikolog. Oke. Dewi, kamu gimana melihatnya? Ina dan Andi, tanggapannya seperti apa? Sebenarnya hampir sama ya dengan Kak Roy. Kalau Mbak yang pertama tadi, Mbak Ina, itu memang terlihat banget kesedihan dari dalam dirinya. Siapa sih yang nggak sedih anaknya meninggal, apalagi karena perbuatannya sendiri. Ya aku cuma bisa berdoa supaya dia nggak mengulanginya lagi. Nah kalau Mas yang kedua, Mas Andi, masih samar-samar ya, apakah dia pengaruh drugs makanya dia berhalusinasi dan sampai ada makhluk-makhluk gaib jadi yang nempel. Kayaknya yang merubah harus dirinya sendiri agar dia bisa lebih baik lagi, dia bisa menahan emosi dan nggak meledak-meledak seperti tadi. Itu dia, berarti benar ya, musuh terbesar kita tuh adalah diri sendiri kita ya. sendiri. Saat kita nggak bisa kendaliin, ya akhirnya bisa terjerumus ke tempat yang lebih salah. Teguh Dewi, terima kasih sudah hadir di Sama-sama, Semata terima kasih Batin. banyak kasih. Kak Roy, thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. atas segala penjelasan dan pencerahannya buat kita semua malam hari ini. Pemirsa, bahagia itu adalah ketika kita hidup di dunia nyata, tersenyum, dan berhenti untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ikuti terus kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.